Jadi bagiannya ada 4. Saya mulai dengan pendahuluan, lalu kemudian bagaimana agama Buddha bisa sampai ke Nusantara dan membangun Candi Borobudur. Kemudian baru kita bicara tentang Bagan dan Borobudur, dan terakhir apa fungsinya dan apa akibatnya untuk kita di zaman sekarang. Di akhir tahun 1813 hingga awal 1814, Raffles yang Letnan Gubernur Inggris di Jawa waktu itu sedang berkunjung ke Semarang dan sekitarnya. Begitu dilapori temuan Borobudur, Raffles menugaskan Cornelius menyelamatkan candi ini. Sebagai insinyur Belanda andalan, Cornelius berpengalaman mengurus sewu dan mensurvei Prambanan. Diklaim ongkos-ongkos tulis tangan bertanggal 22 Desember 1814, Cornelius melapor bekerja membersihkan dan mensurvei Borobudur selama 60 hari pada bulan Mei dan Juni 1814, dengan 52 hari diantaranya dibantu 46 guling. Entah mengapa informasi Cornelius berbeda dari yang diberitakan oleh para penulis Belanda sejak Wilson hingga Krom, yang sebaliknya menyebut lebih dari 200 kuli bekerja selama 1,5 bulan dan seterusnya. Jadi di sini saya tunjukkan berita yang disampaikan oleh Krom, dan ini catatan yang berasal dari Cornelius sendiri. Cornelius memapar dan melukis Borobudur setelah dibersihkan, juga temuan-temuan lain yang dikerjakannya. Raffles sendiri baru berkunjung ke Borobudur setahun kemudian, tepatnya tanggal 18 Mei 1815. Namun, dalam sajiannya ke hadapan masyarakat seni dan ilmu Batavia tanggal 11 September 1815, Raffles memuat karya lukis dan laporan Cornelius tanpa menyebut nama sumbernya. Penugasan Cornelius terbukti oleh surat Raffles bertanggal 15 Desember 1814 ke Thomas Horsfield, seorang naturalis, yaitu botanis, geologis, dan zoologis asal Amerika Serikat yang berjasa mengoleksi kekayaan alam di Jawa. Tetapi jasa besar Horsfield tak lagi banyak disebut setelah Yumbun. Kendali demikian, Horsfield sendiri belakangan juga berminat di bidang arkeologi yang dipenuhinya sambil menjelajahi Jawa. Minatnya tumbuh setelah bertemu Cornelius di Prambanan di sekitar tahun 1805 hingga 1807. Di arkeologi, Horsfield kemudian diakui sebagai penemu Candi Penataran. Dalam koleksi Horsfield di London tersimpan banyak karya Cornelius. Von Humboldt adalah ahli pertama yang mencoba menerka Borobudur setelah mendapat cetakan berita dari Raffles. Ia menghubungkan arca-arca Borobudur dengan 5 Dhyani Buddha di Nepal dan mengidentifikasi Borobudur sebagai sebuah dagoba atau datu garba. 5 patung Buddha Borobudur ada di sini. Terkaan ini disusul oleh Grunewald, sarjana Belanda, yang memasang hipotesis arca Buddha dari stupa utama sebagai perwujudan Adi Buddha. Tetapi seperti kita tahu dari sejarah kajian Borobudur, teori-teori ini lalu membangkitkan kubu-kubu pandangan. Ada kubu yang memperkenalkan Borobudur sebagai stupa, mandala, atau tridatu, dan sebagainya. Dalam kancah perdebatan tak berkesudahan ini, beberapa cendekiawan menjadi ternama berkat terbitan Borobudur mereka, seperti Krom, Stutterheim, dan Mus. Ini adalah buku-buku yang terkenal tentang Borobudur. Ini Krom, ini Stutterheim. Stutterheim itu yang bicara tentang tridatu, dan Mus. Semua ini termasuk ratusan publikasi dan 2 konferensi internasional khusus Borobudur di Universitas Michigan dan di Kyoto tak kunjung memberi pengertian memuaskan tentang Borobudur. Nah, ini kopi dari
terbitan kompleks itu, yang di sini yang di Chicken, yang di sana itu yang di Kyoto. Anda lihat di sini tanda tangan Pak Sukmono, karena laporan ini saya terima dari Pak Sukmono. Saya dapatkan kopinya, dan setelah dapat kopinya itu Pak Sukmono mengajukan saya. Pertanyaannya tentu mengapa begitu? Kalau dicermati, salah satu sebab yang kiranya paling menonjol adalah masing-masing teori dirumus tanpa bertumpu pada bukti kuat. Yang bilang stupa tak cukup menjelaskan mengapa Borobudur punya stupa berterawang. Ini adalah gambarnya ya, stupa-stupa berterawang di atas Borobudur. Yang bilang Mandala tak cukup menjelaskan mengapa Borobudur berundang-undang. Yang bilang Tridatu tak cukup menjelaskan mengapa Borobudur punya relief beraneka sutra. Dengan kata lain, kebanyakannya menafsir dengan mencocokkannya terhadap hanya sebagian data Borobudur, juga memakai data luar untuk diproyeksi ke Borobudur sambil mengikuti angan-angannya sendiri. Padahal Borobudur sendiri utuh. Jadi, untuk memahami Borobudur, seharusnya lah kita memakai data Borobudur sendiri seutuhnya atau minimal yang erat kaitannya dan sejaman dengan Borobudur. Hanya dengan cara ini terbuka peluang lebih besar untuk mengetahui gagasan di benak pencipta Borobudur yang sekarang sudah berjarak 12 abad. Untuk itu, kita terlebih dahulu perlu mengenali jenis dan proses transmisi agama Buddha melalui jalur laut. Pengenalan ini membawa kita memahami faktor-faktor yang memungkinkan terciptanya Borobudur di Jawa Tengah. Selanjutnya, sedikitnya ada 5 kelompok data yang menjadi petunjuk penting dan mengarahkan kita ke gagasan pencipta Borobudur. Yang pertama adalah perubahan kaki dan puncak Candi Borobudur. Yang kedua adalah segala yang terpampang di Borobudur, termasuk relief dan beraneka simbolisme. Yang ketiga adalah temuan yang tergali dari halaman candi berupa prasasti plat timah perunggu dan ribuan stitika. Yang keempat adalah prasasti-prasasti semasa, terutama prasasti kayu bungan atau karang tengah. Lalu yang kelima adalah kitab Samgyang Kamanikan. Kelimanya saling mendukung, namun patut kiranya dicatat bahwa di antara yang 5 ini, perubahan di Candi Borobudur paling memungkinkan kita mengenali gagasan dasar pencipta Borobudur. Jalan cerita perubahan itu bisa diikuti melalui prasasti kayu bungan. Lalu Samgyang Kamanikan paling mampu menjelaskan keseluruhan makna dan fungsi Borobudur. Ini adalah perubahan. Jadi di atas itu ada perubahan pada lapisan terbawah di lantai yang melingkar. Lalu ini yang paling terkenal adalah lapisan yang ditutup di kaki Borobudur. Ini adalah yang biasa Anda lihat kalau pergi ke Borobudur, kaki yang tertutup. Ini adalah relief di tempat yang tertutup. Ada hal penting yang kita patut ketahui, yaitu tulisan di sini yang kalau saya perbesar jadi begini dalam huruf Pallawa yang berarti Caitya Wardana atau pemujaan Caitya. Jadi ini berarti menunjukkan bahwa memang pada masa itu umat Buddha di Borobudur mengenal yang namanya penghormatan Caitya. Ada relief Karma Wibangga yang tidak selesai. Ini juga penting kita sadari karena itu menunjukkan bahwa penutupan itu terjadi pada masa Karma Wibangga sedang di Pahat. Dan ada lagi panel Karma Wibangga yang rusak. Jadi sekarang kita tidak bisa lihat, tapi ini juga jadi petunjuk penting buat kita untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi pada masa panel relief Karma Wibangga ditutup.
Ini adalah pangkasana. Jadi kelihatan di sini kaki atau asana yang berbentuk teratai yang kemungkinan besar menunjukkan bahwa Borobudur dibangun pada rancangan awalnya untuk membentuk sebuah stupa yang sangat besar di atas, berbeda daripada yang kita lihat sekarang. Ini adalah darani yang saya sebut dari prasasti Latima Tembaga yang ditemukan di halaman Candi Borobudur dan sudah dipelajari, jadi kita tahu apa isinya. Sebagian isinya tersimpan di doa yang ada di Bali. Lalu ini juga yang penting karena di halaman Candi Borobudur ditemukan ribuan stupika. Ini yang kita sebut stupika, stupa-stupa kecil dari tanah liat yang terpendam di tanah. Jadi rupanya ini adalah bentuk penghormatan Chaitya yang dilakukan di situ dan merupakan suatu tradisi yang sangat dikenal di Nepal maupun di Tibet. Jadi ada lebih dari 1000 stupika totalnya di sini lihat. Dan yang terbanyak itu adalah stupika yang bergendong 8. Jadi kalau lihat di sini, ini adalah stupika yang bergendong 8. Ini suatu informasi yang sangat penting buat kita untuk mempelajari Borobudur. Lalu saya sebut tadi prasasti Kayungan. Prasasinya tidak lengkap, tetapi bacaannya memberikan hal yang penting untuk kita ketahui, karena dari sini kita sadar apa yang terjadi di Borobudur. Lalu ini dipelajari oleh sarjana Belanda bernama Jacob Katz, Sang Yang Memanikan, yang merupakan satu kitab suci utuh berbahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Ini bahan-bahan yang kita punyai sekarang yang kita perlukan untuk memahami Borobudur. Nah, sekarang kita lanjutkan ke transmisi. Sebelum itu saya katakan sajian ini bermaksud meluruskan hal-hal yang masih mungkin kita ketahui tentang Borobudur hingga saat ini, serta mengambil manfaat dari pesan-pesan yang ingin disampaikan penciptanya. Seboleh-bolehnya kita ingin mengulang memetik pelajaran dari sejarah kajian Borobudur. Bila data sejarah agama Buddha dicermati secara seksama, alur tidak selugas seperti yang biasa disajikan tradisi Kawada, Mahayana atau Vajrayana. Pelaksanaan agama Buddha dan transmisinya hingga ke pembangunan Borobudur berlangsung melalui jalan berliku yang tak mudah dikenali hanya dengan berbekal sajian tradisional. Ini bukan karena sajian tradisional otomatis salah, tetapi karena ada banyak informasi tertindas yang tidak turut diperhitungkan atau diterangkan, sehingga membentuk persepsi sempit. Padahal informasi tertindas ini seperti yang akan dijelaskan di bawah ini justru sangat bermanfaat untuk menjelaskan Borobudur, bahkan juga untuk memahami keunikan agama Buddha Indonesia. Menurut sajian tradisional, Sakyamuni disebut Buddha begitu mencapai pencerahan sempurna. Tetapi patut kiranya kita maklumi bahwa sebutan Buddha pada saat itu bukan semata-mata milik agama Buddha. Begitupun sebutan Tathagata dan Jina, karena semua sebutan ini umum dipakai sebagai berbagai pelaku spiritual semasa. Hanya karena sebutan-sebutan ini sering dipakai di kalangan agama Buddha, maka mereka seolah-olah milik agama Buddha semata. Hal serupa juga pada persembahan puja dan tradisi uposatha. Uposatha ini milik pelaku spiritual pada zaman itu, diusulkan oleh Raja Bimbisara agar diterima
sehingga para biku setiap 2 minggu sekali kemudian melakukan puasa. Menurut sajian tradisional, sutra pemutaran roda dharma adalah pembabaran terawal dan kerap dipandang sebagai inti ajaran agama Buddha. Tetapi ada 2 peristiwa pendekatan yang menunjukkan keadaan yang nampaknya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh sajian tradisional. Peristiwa pertama berkait dengan kehadiran 2 saudagar, Tapusa dan Balika, yang terjadi saat Sakyamuni baru saja mencapai pencerahan, tapi sebelum bertemu 5 kawan petapanya. Setelah memberi persembahan berlindung ke 2 permata, yakni Buddha dan Dharma, keduanya menjadi upasaka pertama. Pernyataan 2 saudagar ini membuktikan bahwa permata ajaran sudah hadir saat itu. Apapun wejangan yang diterima 2 saudagar tadi ternyata sudah dipandang sebagai ajaran, sehingga karenanya pembabaran sutra pemutaran roda dharma jelas bukan yang pertama. Ini adalah gambar Tapusa dan Balika di Borobudur. Peristiwa kedua berhubungan dengan pertemuan antara Asaji, nama dari 1 dari 5 petapa pertama, dan Sariputta yang terjadi beberapa bulan setelah Asaji meraih pencerahan sempurna. Ketika Sariputta bertanya, Asaji menegaskan bahwa ia tidak mampu menjelaskan ajaran Buddha secara penuh kecuali intinya saja. Mengikuti permintaan Sariputta, Asaji menyampaikan ungkapan bernas berikut. Ini yang paling sering kita dengar hingga sekarang. Yedama hetu pabawa tesam hetum tatagato aha tesam cayuni rodo ewang wadi bahasa. Artinya segala yang muncul karena sebab, Tathagata telah menjelaskan sebab dan akhirnya demikian ajaran betapa agung. Tanggapan Asaji yang arahan dan pernyataan ringkasnya berikut rangkaian kejadian sebelumnya sejak Tapusa dan Balika memperlihatkan metode Buddha mengajar. Semua mengesankan penyampaian ajaran secara berbeda dari yang kita kenal sekarang. Tekanannya tidak kaku melulu pada sutra pemutaran roda dharma, atau minimal redaksi sutra ini yang disampaikan kepada Asaji nampaknya tidak serupa dengan yang kemudian dikodifikasi, dihafal, dan secara tradisional kemudian diturunkan tertulis. Lepas dari itu, kita patut mencatat bahwa pernyataan ringkas Asaji inilah sesungguhnya yang merupakan ungkapan ajar terdekat ke saat pencerahan Sakyamuni, dan ungkapan bernas ini pula kiranya yang sejak disebut Asaji paling banyak disalin hingga ke masa sekarang. Jadi kalau kita teliti artefak agama Buddha, ini adalah tulisan yang paling banyak dibuat, dan di Borobudur pun ada dalam seperti ini. Variasi ajaran terlihat sangat jelas dari peristiwa kepergian 60 siswa pertama Buddha ke segala penjuru yang terjadi dalam selang beberapa bulan setelah Asada, atau mungkin beberapa minggu. Kepergian 60 arahat ini pasti tidak berbekal Dhamma dan Vinaya yang dikompilasi, dikodifikasi, dihafal, dan dilestarikan pada pesantren pertama. Karena apa yang dikodifikasi itu setelah Buddha wafat. Sedangkan 60 arahat ini pergi hanya beberapa minggu setelah Asada. Jadi mereka tidak punya koleksi seperti yang kita punya sekarang. Ini adalah tempat 500 arahat berkumpul. Bahkan walaupun 500 arahat sudah mengesahkan hasil kompilasi dan kodifikasi di Pasamuan itu, kasus penolakan hasil kodifikasi selepas Pasamuan oleh Biku Purana yang memimpin 500 biku menegaskan
keberadaan ragam ajaran Buddha selain dari hasil pasamuan. Atau dengan kata lain, sejak awal perkembangannya, ada banyak versi ajaran agama Buddha selain dari yang terlestarikan melalui tradisi Theravada, Mahayana, maupun Vajrayana. Jadi kalau Anda hitung 60 ribu ini tidak boleh pergi ke satu tempat, pergi ke 60 tempat tanpa membawa Tripitaka seperti kita punya, maka ajarannya itu hanya ajaran prinsip dari Sakyamuni. Dan variasinya berarti minimal sudah ada 60 variasi ajaran agama Buddha. Ditambah dengan biku seperti biku Purana yang menolak. Jadi ketika diminta oleh Ananda setelah keluar dari gua ini untuk ini hasil kodifikasi 500 arahan, mohon biku Purana mengambil, dihafal, dan diteruskan kepada murid-muridnya. Tidak. Biku Purana akan melanjutkan, dia bilang, ajaran seperti yang saya dengar sendiri dari mulut Sakyamuni. Itu menunjukkan bahwa ajarannya belum tentu sama dengan apa yang dikompilasi oleh Ananda dan Pali atau Kasapa. Ini adalah buahnya yang sekarang nampak. Keberagaman ajaran agama Buddha seperti itu adalah kondisi sewaktu agama Buddha menyebar ke segala penjuru, baik melalui jalan darat ataupun melalui jalur laut. Karena letak geografisnya, maka awal kedatangan ajaran Buddha ke Kepulauan Nusantara tak mungkin lain selain melalui transmisi jalur laut. Pada awalnya, ajaran mengalir dari India ke Nusantara, juga ke daratan Asia Tenggara dan Timur. Tetapi selanjutnya, setelah agama Buddha matang berkembang di Nusantara dan daratan Asia, agama Buddha mengalir dari banyak tempat ke segala arah. Ini adalah biku yang kita tahu atau biksu yang kita tahu pergi dari India atau Sri Lanka, Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Bali, ke Cina atau sebaliknya. Dari data ini kita lihat bahwa tidak semua itu pergi langsung ke Cina, tapi ada yang mampir di Sumatera, di Jawa. Ratusan tokoh Buddha memanfaatkan jalur laut, melawat dan atau berada di Nusantara. Di antaranya ada nama-nama besar seperti Buddha Badra yang menerjemahkan Avatamsaka Sutra, Gunawarman yang membentuk Sangga Bhikkhuni di Cina, Fasyan yang sempat terdampar di Jawa, Dharmapala yang berasal dari Nalanda kemudian bermukim di Swarnadwipa, Jenana Badra yang biku Jawa, Wining yang membawa terjemahan Mahaparinirwana Sutra dari Jawa ke Cina, Sakyakirti yang berada di Sriwijaya, Yijing yang dari Cina belajar dengan Sakyakirti, Wajrabodhi dan Amoga Wajra dari India pergi ke Cina sempat mampir di Nusantara. Pratnya yang membawa Gandalima bagian dari Avatamsaka ke Cina dan bertemu dengan seorang biku Jawa bernama Yan Hong. Lalu ada lagi yang dari Bengal namanya Kumaragosa. Lalu ada biku Sri Lanka dari Abhayagiri Wihara, biku Sriwijaya yang pergi ke Nalanda, Dharmakirti yang menjadi guru dari Apisa. Lalu ada lagi Lama Tibet bernama Matung Guru dan Amdo Kendo Chopel. Belakangan di abad ke-20 kita tahu ada biku Narada dari Sri Lanka dan tentu saja biku asing Jinarakita. Semuanya melalui jalur laut. Selain menunjukkan peran jalur laut yang tak kalah penting dibanding jalan darat, tokoh-tokoh ini mengajar atau menyebarluaskan beragam versi agama Buddha. Beberapa adalah tokoh besar berasal dari Nusantara. Tadi saya sudah sebut Jenana Badra, Sakyakirti, Yan Hong, Dharmakirti,
dan Cina kita. Ibu Pianom ini belajar pada master dari Matramanaya di Cina yang bernama Wiko, dan keturunan dari perguruan yang bangun oleh Wiko ada di sini. Ini adalah generasi ke-41 dari Matramanaya Cina. Kita masih punya bukti yang jelas, nyata, dan ada saudara perempuannya yang pergi belajar di Cina. Itu namanya Pianom, yang menguasai Sanghyang Mahanikam. Nah, ini adalah kelanjutan datanya. Jadi kalau kita lanjutkan, itu ada banyak sekali, dan kita lihat tanda panahnya itu bukan satu arah. Jadi arahnya itu bisa bolak-balik. Jadi kita jangan salah sangka bahwa ajaran agama Buddha itu hanya berasal dari India. Tidak. Ajaran agama Buddha itu bisa datang dari segala tempat, termasuk dari Jawa pergi ke Cina, atau dari Cina datang ke Jawa, lalu Atisa membawa ajaran agama Buddha dari Nusantara ke Tibet. Ini kelanjutannya masih. Jadi sampai dengan biku-biku yang di abad yang kita kenal sekarang. Tokoh-tokoh di kurun waktu sekitar masa pembangunan Borobudur patut memperoleh perhatian khusus. Yang paling tegas bukti sejarahnya dan paling berdekatan dengan lokasi dan masa pendirian Borobudur adalah Kumarakosa yang tercantum di prasasti Klurak bertanggal 782 Masehi. Ini adalah prasasti Klurak. Sudah sulit dibaca, tapi masih kita punya kopinya. Kedatangan Kumarakosa dan pernyataan di prasasti Plat Tembaga, Nalanda menegaskan eratnya hubungan antara Jawa dan Sumatera dan perguruan Buddha di wilayah sekitar Gaudhidiripa, khususnya Nalanda dan Wikramasila. Sebagai catatan tambahan, Wikramasila itu tempat Atisa bermukim setelah pulang dari Nusantara. Hubungan ini kiranya sudah terbina sejak kedatangan Dharmapala ke Swagadwipa, dan seperti dilaporkan Yichin, kehadiran Sakyakirti di Sriwijaya yang sudah mengelilingi 5 wilayah India dan dipandang memiliki kemampuan setara dengan Mahacarya, Dignaga, Asanga, Nagarjuna, dan Sanggabhaja. Itu semua adalah guru-guru besar. Dari prasasti Klurak juga kita menjadi sadar bahwa ajaran Buddha pada masa itu selaras dengan dan terekam secara lengkap di kitab Sangyaka Manika. Selanjutnya, bila Sangyaka Manika ditelusuri lebih cermat, akan ternyata bahwa silsilah ajarannya bisa dirunut ke ajaran para Mahacarya, Dignaga, Nagabodhi, dan Pankara Badra. Dignaga pada umumnya dikenal sebagai pendiri ilmu logika Buddha, tetapi berdasarkan rekaman Saka Sangyaka Manika dan diperkuat oleh keterangan Yichin, rupanya juga mewariskan ajaran Maitreya yang malahan bisa dirunut balik ke Nagarjuna. Ini Nagarjuna, ini gambarannya orang Tibet zaman sekarang, kira-kira seperti itu. Ini adalah Dignaga. Dalam silsilah Maitreya selanjutnya, tradisi ini terpecah menjadi 2 gugus tradisi, yaitu gugus tradisi Arya Pada dan gugus tradisi Jenaka Pada. Nagabodhi tergolong gugus tradisi Arya Pada. Ia adalah guru dari Vajrabodhi. Setelah bermukim di Cina, Vajrabodhi dipandang sebagai salah satu pendiri perguruan Maitreya di Cina. Itu adalah kakek gurunya Wiko. Vajrabodhi lalu di Pankara Badra tergolong gugus tradisi Jenana atau Jenana Pada. Dalam sejarah Wikramasila ia dikenal sebagai sepuh yang menggantikan Buddha Jenana di akhir abad ke-8
8. Di belakang hari Wickramasila menjadi tempat Atisa bermukim setelah 12 tahun belajar di Swarnadwipa. Karena Sangyang Tamanikan mengandung bagian dari tukus tradisi Arya maupun Jnana, maka bukan mustahil isi Sangyang Tamanikan berasal dari ajaran mantra Maya yang diturunkan di Naga sebelum membelah dua. Jadi kita punya ajaran yang sangat tua. Nah, kita mulai masuk ke bagan. Saya akan lebih lambat lagi membacanya karena banyak sekali bagian yang memerlukan daya serap lama. Bila nyata di perubahan di kaki dan puncak Borobudur dipadankan dengan keberadaan ribuan stupika, khususnya stupika bergendong 8, maka dapatlah kita pastikan Borobudur semula dirancang sebagai lumrahnya sebuah stupa besar yang memperingati 4 kejadian istimewa dalam kehidupan Buddha pertama. Tetapi ini kemudian diubah supaya memadu 8 jenis stupa atau caitya utama sedemikian agar Borobudur bisa sekaligus memperingati 8 peristiwa gaib dalam kehidupan Buddha pertama. Jadi kalau Anda ziarah sekarang, itu ziarahnya ke 8 caitya utama di India. Nah, Borobudur merupakan rangkuman itu sekaligus menjadi satu. Nah, saya jelaskan bagaimana itu terjadi. Jadi ini adalah bagian yang tertutup, bawah Padma Vibhanga dan Padmasana yang tertutup. Kalau ini dipelajari, ini skema awal Borobudur berdasarkan perubahan ini. Jadi kita sadari skema awalnya barangkali begitu. Lalu menurut buku pakemnya, Borobudur itu mengikuti pakem pembuatan stupa. Jadi 4 lantai di sini persis sama dengan 4 lantai persegi yang ada di Borobudur. Stupa utamanya persis dengan rancangan yang diganti. Dasar Pusalapata yang ada di sini itu direpresentasi atau diwakili oleh Padma Vibhanga. Jadi itu rancangan awal. Tapi kemudian, jadi kalau kita ini lanjutkan, itu masih menunjukkan semuanya persis sebagai standar. Nah, karena kita temukan stupika bergendong 8 yang paling banyak dipakai untuk persembahan, jadi jelas Borobudur itu umat di situ waktu itu sudah mengenal 8 caitya utama. Ini di Palembang kita dapati, jadi di Bali pun kita dapati, jadi banyak petunjuk yang pada abad-abad yang sekitar Borobudur sedang dibangun itu sudah dikenal di Jawa atau di Sumatera atau di Bali. Nah, ini adalah contoh yang ada di Tibet. Kalau pergi ke Tibet ada 8 caitya kalau kita mau berziarah. Terpisah mereka. Nah, saya akan tunjukkan bahwa di Borobudur semuanya digabung jadi satu. Jadi 8 itu ini dia semua. Mulai dari kelahiran hingga ke nirwana. Itu masing-masing punya ciri yang berbeda. Nah, kalau ciri-ciri berbeda ini kita pelajari, masing-masing ciri utama dari masing-masing caitya itu ada di Borobudur. Jadi itu adalah satu karya besar dari pencipta Borobudur untuk bisa menggabung semua ciri-ciri utama 8 caitya itu ke Borobudur. Dan perubahan besar yang terjadi di sana itu melalui izin, berkah, dan raja dan putri, pangeran putrinya. Jadi saya berikan contoh. Ini adalah stupa mengajar. Stupa mengajar ini punya ciri seperti ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan Borobudur, itu ciri di
stupa Raja ini disebut dengan banyak pintu atau banyak gerbang. Di Borobudur ditampilkan dalam bentuk gerbang di seluruh sisi. Ada 108 semuanya. Kalau kita bicara soal jimat, waktu pencapaian pencerahan, ciri utamanya adalah 3 lantai, di atasnya 4 lantai. Ini persis seperti di sini berbentuk melingkar, ditampilkan di Borobudur di atas. Jadi sungguh-sungguh segala cirinya itu dipindahkan, dicocokkan, dibuat terpadu di Borobudur. Nah, menurut prasasti Kayumbulan, Raja Samaratungga dan Pangeran Putri Pramodawardhani merestui dan malah memegang peran penting dalam merancang bagian kaki dan puncak Borobudur. Jadi sajak prasasti Kayumbulan ini ada sebagian terpotong, tapi kira-kira kita bisa membaca bahasa Sanskritnya dan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia seperti ini. Ya, yang mulia Samaratungga adalah penguasa bumi, Sitindra, yang di bawah dibuat lebih besar menjadi 10 tingkat. Jadi kalau kita hitung tingkatnya ada 10. Dan itu adalah karena raja memberi izin. Perubahan pada sebuah candi sebesar itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa dukungan dari penguasa dan dukungan dana tentu saja. Karena ini pekerjaan besar, proyek besar. Lalu putrinya yang tercipta membuat kediaman Jina di kerumunan ini layaknya jari-jari sebuah altar yang dibentuk sebagai sebuah roda. Jadi di atas itu bentuknya seperti roda. Kalau kita tampilkan, ini yang 10 lipat itu, lalu yang di atas itu seperti roda secara kasar, meskipun lingkarannya itu tidak sempurna. Memang karena itu sengaja dibuat. Tapi karya besar ini adalah karya Putri Pramodawardhani. Ini sesuatu yang sangat langka karena perempuan dalam dunia agama Buddha, dalam tradisi tertentu sering sekali direndahkan. Tetapi di Borobudur kita lihat bahwa Pangeran Putri ini justru yang merancang stupa di atas Borobudur. Dan bukan itu saja, rancangannya itu sangat istimewa. Tidak ada di dunia lain yang mempunyai stupa berterawat. Satu-satunya hanya ada di Borobudur. Dan desain itu luar biasa. Ini dirancang oleh seorang wanita. Dan nama yang diberikan itu disebut kediaman Jinalaya. Jadi yang di atas ini adalah kediaman Buddha Jina atau Buddha Setra, sering kita sebut tanah suci orang sebut juga. Jadi bagian atas ini menggambarkan tanah suci Buddha. Dalam aliran Mantrayana atau perguruan Mantrayana, ini adalah yang disebut juga dengan tanah suci Mahawairochana atau Kanal 5. Kalau kita sering kenal Sukawati 5, itu yang di barat. Kalau Mahawairochana namanya Kanal 5. Ini dari sisi lain. Jadi dan lalu lapisan melingkar di puncak Borobudur disebut Jinalaya, kediaman Jina atau Buddha. Stupa induknya disebut Sri Gananata. Dan karenanya Jinalaya yang dimaksud kiranya adalah Ganaliha, alam segala kebajikan atau alam pekat rahasia, yang juga dikenal sebagai tanah suci Buddha Wairochana. Ini dikukuhkan oleh Pangeran Putri Pramodawardhani pada tanggal 20